Sobat Green Guards, gimana nih kabar kalian? Semoga kabar kalian baik-baik aja ya. Sebelum kita mulai acara podcast kita hari ini, seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, nama aku Alivia Jauza, siswi dari MAN 1 Karanganyar. Dan kali ini saya akan menjadi host di acara podcast kita hari ini. Nah, biar makin akrab nih, sekarang kita juga akan berkenalan dengan narasumber kita hari ini dari Dinas Lingkungan Hidup. Dipersilakan Ibu untuk Ya, perkenalkan, saya dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar, nama Eti Yulia Stuti. Sehari-hari berkegiatan sebagai penyuluh lingkungan hidup, khususnya untuk pengelolaan sampah di Kabupaten Karanganyar. Baik, senang banget nih bisa ngobrol bersama Ibu Eti Yulia Stuti STMSI, bagian dari penyuluh lingkungan hidup. Nah, ngomong-ngomong nih guys, obrolan kita kali ini tuh bakal seru banget. Soalnya kita ini akan membicarakan topik yang sangat penting dan deket banget nih sama kehidupan kita sehari-hari. Tema podcast kita hari ini adalah Hijaukan Bumi, mulai dari sini, aksi kecil untuk dampak besar. Nah, langsung aja Ibu untuk ke pertanyaan. Menurut Ibu itu seberapa besar sih Bu masalah sampah di lingkungan kita saat ini, khususnya di daerah kita ini Bu? Masalah sampah di Kabupaten Karanganyar ya khususnya cukup serius, kalau dibilang sangat serius juga bisa. Kita tahu beberapa waktu lalu TPA kita, TPA kita di Sukosari ya. TPA Sukosari itu kena sanksi administrasi. Sanksi administrasi penutupan open dumping dari Kementerian Lingkungan Hidup. Jadi sampah yang masuk ke TPA Sukosari saat ini itu mencapai 150 ton per hari. Itu masih jauh dari timbulan sampah yang ada di Kabupaten Karanganyar yang mencapai 350 ton. Nah, sisanya itu kemana? Nah, pasti ada yang dibuang ke lingkungan dan sebagainya. Jadi masalah sampah itu selain timbulannya yang cukup besar, dari jumlah penduduk Karanganyar yang hampir 1 juta jiwa, kemudian perilaku hidupnya yang sekarang sedikit-sedikit nyampah, juga kesadaran masyarakat yang sangat minim ya Bu. Ya betul, kesadaran masyarakat itu sangat minim sekali. Kita lihat event-event banyak di Kabupaten Karanganyar, tapi setelah event terlaksana sampahnya juga berserakan. Kemudian banyak juga masyarakat yang buang sampah sembarangan di pinggir sungai, dibakar dan sebagainya, itu menimbulkan dampak atau konflik sosial. Jadi kalau dibilang serius, sangat serius. Nah, itu perlu keterlibatan kita semua untuk mengatasi sampah. Lalu itu kan nanti sampahnya itu kekumpulnya banyak banget ya Ibu. Kalau kayak gitu tuh apakah nanti akan dipindahkan sampahnya? Apalagi itu kan numpuk banyak banget nih, jadi kayak gunung kayak gitu Bu. Itu nanti gimana Ibu kira-kira buat ngurangin itu? Dipindahkan kemana? Adakah masyarakat atau wilayah yang mau ketempatan sampah? Pasti semua tidak mau. Jadi satu-satunya jalan atau langkah nyata yang bisa dilaksanakan adalah semua masyarakat itu berkontribusi, merasa bertanggung jawab, karena dia sendiri yang menghasilkan sampah. Iya, benar banget. Setiap setiap manusia dalam satu hari itu berdasarkan SNI ya, itu sehari menghasilkan 0,4 kg sampah. Hitung sendiri, jadi berapa banyak? Iya, paling 1 jutaan. 1 jutaan dia itu berapa banyak? Jadi yang kita lakukan apa? Ya dari kesadaran diri kita sendiri untuk mengolah sampah, mengurangi sampah, itu yang bisa kita lakukan. Jadi jika setiap satu orang saja dia sudah mengurangi sampah, berarti kan bisa dihitung. Misalnya hanya 30%, berarti kan berapa itu yang dikurangi? Seperti itu. Nah, jadi gini nih Bu, kan sampah ini banyak banget nih Bu. Bahkan kita tuh bisa banget nemuin sampah ini tuh dimanapun kita berada. Jadi apa aja sih Bu jenis-jenis sampah ini tuh, dan gimana cara sederhananya kita bisa membedakan jenis-jenis sampah yang ada di sekitar kita Ibu? Sampah itu kalau secara umum kan ada dua, sampah organik dan anorganik.
sampah organik itu tahu sendiri ya, sisa makanan, sayuran dan sebagainya. Itu lebih mudah diolah kalau dia terpisah. Jadi langsung di awal sudah dipilah waktu dia dihasilkan. Bisa dikompos, composting mudah sekali, di rumah tangga pun bisa, di sekolah pun bisa, di setiap sumbernya itu bisa. Kemudian yang kedua ada sampah anorganik. Ini yang jenisnya ratusan, ratusan banyak sekali, mulai dari plastik, kertas, logam dan sebagainya. Itu ada dua jenis. Kalau sampah organik itu ada sampah yang masih memiliki nilai, bisa didaur ulang. Contohnya plastik, logam, kertas itu bisa didaur ulang. Kemudian ada yang namanya sampah residu. Sampah residu itu tidak bisa diolah. Ini yang harusnya masuk ke TPA. Dan itu jumlahnya kalau kita pilah dari sumbernya itu paling hanya 30%. Hanya 30%. Contohnya apa residu? Pembalut, pampers, tisu, tisu kotor dan sebagainya. Plastik pun ada yang laku dan tidak laku, banyak sekali. Yang tidak laku contohnya apa? Plastik multilayer. Plastik multilayer itu contohnya ini, bungkus ciki atau snack makanan yang ada aluminium foil itu ya. Kemudian styrofoam dan sebagainya itu tidak laku, itu sudah dipilahkan di awal. Jadi kalau kita memilahkan di awal itu sampah kan jadi kering, bersih memudahkan petugas sampah untuk mengolahnya. Jadi kenapa kok pemilahan itu perlu di awal seperti itu, untuk mengurangi yang sampah ini semua dibawa ke TPA. Kalau kita pilah di awal, bisa yang organik diolah di rumah atau di sekolah di mana dia dihasilkan. Kemudian ada sampah yang bisa didaur ulang, dibawa ke bank sampah, ke pengepul dan sebagainya, baru sisanya yang dibawa ke TPA. Ya, pantes. Jadi tuh setiap tong sampah itu pasti ada pembedanya kayak anorganik kayak gitu. Ya, cuma kan kalau yang apa namanya, kita naruh sampah aja, istilahnya sekarang kan bukan membuang ya. Kalau sampah dibuang itu ya udah dibuang, berarti kan kita nggak bertanggung jawab. Jadi kalau kita istilahnya kita naruh atau ngumpulin sampah sesuai dengan tadi, kalau sudah ada kotak sampahnya yang ini organik, ya jangan diisi yang anorganik. Sebenarnya kan kita itu semua bisa baca, bisa lihat ya. Cuma kesadaran atau apa ya itu kurang. Jadi masih sudah tahu itu untuk sampah organik, diisi plastik kayak seperti itu. Jadi emang sebenarnya ini sudah pelajaran yang udah pernah diajarkan di sekolah, tetapi mereka yang kurang peduli aja, yang penting naruh aja gitu ya di sampah. Nah, terus apa sih Bu dampak paling nyata yang bisa dirasakan masyarakat kalau masalah sampah ini tuh terus dibiarkan gitu Bu? Satu, apakah kita akan hidup berdampingan dengan sampah? Nggak mungkin kan? Kalau sampahnya itu semakin lama semakin banyak dan dia butuh waktu puluhan sampai ratusan tahun untuk berurai. Jadi setiap hari semakin banyak, akan dibuang kemana? Nah, kan nggak mungkin kita hidup berdampingan dengan sampah, bau, penyakit dan sebagainya. Kemudian kalau itu dibakar, konflik sosial dari yang bertetangga baik-baik saja, kemudian di situ ada tetangga yang bakar sampah atau ada pengelolaan sampah jadi sesek dan sebagainya, ditegur, itu jadi konflik sosial. Ada aduan masyarakat semakin meningkat, belum dampak kesehatannya. Jadi dari sedikit sampah ini nanti dampaknya ke berbagai macam. Belum kalau kita buang ke sembarangan, sungai dan sebagainya menyebabkan banjir dan sebagainya. Itu dampak terhadap lingkungan, dampak terhadap kesehatan, berbagai macam penyakit. Dampak sosial ke masyarakat yaitu jadi saling mengadukan jadi yang tetangga harusnya baik-baik saja karena jadi sampah konflik. Jadi konflik seperti itu. Terus itu tuh pemerintah itu mengajukan apa gitu Bu biar sampah ini tuh bisa berkurang gitu kalau dari pemerintah itu? Ya kita ini seperti edukasi. Untuk misalnya kurangi sampah. Jadi kalau ke sekolah itu kan sekarang udah musim ya bawa tumbler, kemudian bawa bekal, bawa wadah makanan,
Terus kalau kita jajan itu dibiasakan. Sekarang itu kan menjamur sekali ya, banyak sekali yang apa namanya jajanan-jajanan yang ditaruh di plastik. Nah, itu mulai dikurangi, bawa wadah sendirilah kalau mau jajan. Rasanya mesti beda dengan yang dicampur plastik, maksudnya di wadah plastik. Kemudian apa namanya, pilah sampah tadi. Jadi sebenarnya kalau kita sudah mau memilah saja, itu sudah 50% mengurangi masalah sampah. Kalau setiap orang mau memilah 50% tuh udah lumayan ya, Bu, lumayan, karena intinya pengelolaan sampah itu adalah di pemilahan. Jadi kalau sampah itu terpilah antara organik, daur ulang, residu, udah itu nanti mengolahnya akan lebih mudah. Akan coba aja. Jadi kalau misalnya kita di rumah tangga, di sekolah itu konsisten aja, satu rumah itu akan memilah. Yang organik dikompos, yang anorganik daur ulang dibawa ke bank sampah. Pasti sampah yang dibawa ke TPA itu akan berkurang banyak sekali. Kira-kira sampah yang paling banyak dikeluarkan itu di rumah tangga, di sekolah, atau di mana, Ibu, kira-kira? Ya, tetap paling tinggi kan di rumah tangga lah ya. Kan karena kehidupan apa namanya, makan dan sebagainya itu kan dari rumah ya. Kalau di sekolah kan mungkin hanya beberapa ini ya, tetap di rumah tangga, kecuali kalau di sekolahnya itu dia hidup sehari-hari di sekolah, boarding school dan sebagainya, itu mesti jumlah sampahnya akan berbeda dengan sekolah yang hanya pagi sampai sore. Terus gini nih, Bu, pengalaman Ibu itu untuk langkah-langkah kecil apa aja yang bisa dilakukan sehari-hari untuk mengurangi sampah itu apa, Bu? Jadi bawa tumbler, pisah apa namanya, pilah sampah itu, bawa tumbler, bawa bekal, minimal bertanggung jawab terhadap sampah yang dihasilkannya sendiri. Jadi contoh nyatanya banyak kan anak-anak muda, anak sekolah kita itu kalau misalnya pergi ke alun-alun makan nongki gitu ya, terus beli jajan es teh jumbo, terus sampahnya dibuang gitu. Habis itu sampahnya ditinggal gitu aja. Iya, benar. Jadi ya kan itu tidak bertanggung jawab terhadap sampah. Apalagi yang di air mancur itu ya, Bu, wah itu sampahnya sangat banyak sekali kan. Itu padahal kan tidak mungkin petugas kebersihan itu akan membersihkan dari pagi, siang, sore. Minimal itu sudah bersih ya. Budayakan gini, datang bersih, pulang bersih. Berarti kalau dia menghasilkan sampah, ya dibawa pulang lagi, atau minimal dia taruh di tempat sampah. Taruh di tempat sampah berarti kan di lingkungan itu bersih gitu kan. Jadi nanti yang mau menggunakan tempat itu selanjutnya itu ya, oh ini nyaman, bersih gitu. Jadi kan budaya itu aja lah, tanggung jawab terhadap sampah yang dihasilkannya sendiri. Karena kan awal itu tuh tempat itu tuh bersih banget ya, Bu. Tapi berjalannya waktu itu kok dia tuh nggak enak gitu. Karena kan yang pengunjung sebelumnya bawa makanan dari jajan, terus beli es teh, beli cilok, terus ngobrol di situ keasikan, pas pergi langsung ditinggal gitu aja. Nggak peduli gitu. Jadi yang perlu ditingkatkan itu kepedulian, rasa tanggung jawab. Oke. Kalau bicara soal peran generasi muda nih ya, Bu, khususnya pelajar itu apa sih yang bisa kami lakukan supaya untuk ikut berkontribusi dalam mengatasi sampah ini, Bu? Itu tadi, minimal bertanggung jawab terhadap sampahnya sendiri. Kemudian kalau sekarang kan era Gen Z ya, Gen Z itu kan lebih ke digital era digital. Mungkin daripada bikin konten-konten joget-joget yang nggak jelas ya kan, bisa bikin konten yang mengandung edukasi sampah. Kehidupannya sehari-hari lah, habis nongki di sini, kopi-kopi, kafe, terus yuk sampahnya diambil gitu ya, disebarkan luas, itu kan biasanya lebih banyak pengikutnya ya. Gitu aja sih, kalau sesuai dengan ininya aja lah, apa namanya, passionnya dia. Kalau dia suka bersosial media, TikTok dan sebagainya ya, gantilah kontennya itu dengan yang bermanfaat. Seperti konten kreator yang ini lagi viral nih, Bu, ini tuh dia tuh bilang ke followers mereka dia kalau misalnya
like-nya dia tuh mencapai 1000, maka dia akan menanam pohon sebanyak-banyaknya itu. Itu bisa juga. Iya benar. Itu kan bisa. Jadi kan apa namanya, konten itu kan mempengaruhi atau ini followersnya kan. Iya benar. Fans atau apalah namanya itu kan itu. Jadi daripada yang isinya nggak jelas, nggak bermanfaat, itu diganti dengan yang lebih bermanfaat gitu aja sih. Baik, nah sekarang nggak kerasa ya Sobat Green Girls, udah kita udah di penghujung podcast acara podcast kita hari ini. Makasih banget buat Ibu Eti karena sudah menyempatkan waktunya untuk bisa sharing hal-hal yang keren dan bermanfaat juga bagi kita, khususnya soal sampah. Nah, semoga ngobrol-ngobrol kita kali ini itu bisa bikin semuanya itu lebih melek, bahwa langkah-langkah kecil yang kita lakukan setiap hari itu bisa banget membawa perubahan besar bagi bumi kita saat ini. Baik, terima kasih Mbak Eti. Sama-sama, semoga bermanfaat. Iya, amin.